Putra menatap puncak Gunung Sinabung yang menjulang di kejauhan, tertutup kabut tipis yang bergerak pelan seperti bayangan hidup. Di sebelahnya, Dimas merapatkan jaketnya, menghembuskan napas panjang. "Kita benar-benar akan naik ke sana?" tanya Dimas, suaranya setengah ragu. "Sudah sejauh ini, nggak mungkin batal," jawab Putra sambil tersenyum. Mereka sudah lama merencanakan pendakian ini. Sebagai pecinta alam, menaklukkan Sinabung adalah impian mereka. Meskipun gunung itu menyimpan banyak cerita mistis, para pendaki sering melaporkan kejadian aneh, suara-suara tanpa sumber, bayangan yang mengikuti, bahkan kisah pendaki yang hilang tanpa jejak. Namun bagi Putra, cerita-cerita itu hanya bumbu petualangan. Setelah mengecek ulang peralatan, mereka mulai mendaki jalur yang belum terlalu ramai. Matahari masih menggantung di langit, memberikan kehangatan di antara udara pegunungan yang mulai terasa dingin. Pohon-pohon tinggi mengelilingi jalur setapak, membentuk lorong alami yang semakin lama terasa semakin sunyi. Langkah mereka tegap dan penuh semangat. Sesekali Dimas bercanda, mencoba mencairkan suasana. Namun, semakin jauh mereka masuk ke hutan, atmosfer terasa berbeda. Suara burung menghilang. Hanya ada desiran angin yang berputar di antara pepohonan. Dimas berhenti, menoleh ke belakang. Sejak beberapa menit lalu, perasaan ganjil merayapi pikirannya. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi langkah mereka melambat. Jalur semakin menanjak, udara semakin dingin. Saat itulah kabut tipis mulai turun, merayap di antara pepohonan seperti selendang halus yang menggantung di udara. Dimas berhenti lagi. Di depan mereka, jalur tiba-tiba bercabang. Padahal, berdasarkan peta yang mereka pelajari, seharusnya jalur ini hanya satu. Dimas mengeluarkan ponselnya, mencoba mengecek GPS, tetapi tidak ada sinyal. Ia mengusap wajahnya, menatap dua jalur di depan mereka. Jalur kiri tampak lebih jelas, tetapi ada sesuatu dari jalur kanan yang menarik perhatiannya. Kabut lebih tebal di sana, seperti menyembunyikan sesuatu. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Putra dan Dimas berdiri di depan persimpangan yang tidak seharusnya ada. Kabut menari di antara pepohonan, menciptakan siluet bayangan yang bergerak samar. "Put, serius, gue nggak nyaman," kata Dimas. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Putra menimbang-nimbang. Jalur kiri tampak lebih aman, tetapi entah kenapa hatinya condong ke jalur kanan. Ada semacam tarikan aneh, seolah sesuatu di sana memanggilnya. "Ayo ambil yang kanan," putus Putra akhirnya. Dimas menghela napas berat. "Kalau ini keputusan lo, ya sudah. Tapi kalau ada yang aneh, kita balik." Mereka mulai melangkah ke jalur kanan. Semakin dalam mereka masuk, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Perasaan gelisah menjalar di tubuh Dimas. Ia merasa ada yang mengamati mereka dari dalam kabut. Ia berulang kali menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apapun. Langkah mereka semakin berat. Entah kenapa jalur ini terasa lebih panjang dari seharusnya. Dimas melihat jam tangannya. Mereka sudah berjalan lebih dari 1 jam, tetapi tanda-tanda jalur utama tidak terlihat. "Put, lo yakin kita nggak nyasar?" Putra tidak langsung menjawab. Jantungnya berdebar kencang. Ia juga mulai merasa ada yang tidak beres. Jalur yang mereka lalui seperti tak berujung, seakan mereka berputar-putar di tempat yang sama. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depan mereka, di antara kabut yang menggantung rendah, sebuah batu besar berdiri tegak. Di permukaannya, terlihat ukiran-ukiran aneh yang samar tertutup lumut. Putra melangkah lebih dekat. Saat ia hendak menyentuh permukaan batu itu, angin kencang tiba-tiba bertiup, menggoyangkan pepohonan di sekitar mereka. Kabut berputar, dan dalam sekejap, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya cerah kini gelap seperti menjelang senja. Dimas mencengkeram lengan Putra. "Put, ini bukan jalur biasa. Kita harus balik sekarang." Putra baru saja hendak menyetujui ketika dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki, dan mendekat ke arah mereka.
Mereka saling berpandangan. Tak ada seorang pun selain mereka di jalur ini. Dimas, lo dengar, kan? Bisik Putra. Dimas hanya mengangguk. Wajahnya pucat. Suara langkah itu semakin dekat. Dari dalam kabut, sesosok bayangan mulai terlihat. Dan bergerak dengan cara yang aneh. Terlalu pelan, tetapi pasti menuju ke arah mereka. Dimas mundur selangkah. Putra ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Sosok itu terus mendekat, dan kini mereka bisa melihat lebih jelas. Wajahnya tirus, matanya kosong, dan bibirnya membentuk senyum yang tidak wajar. Sesuatu di dalam diri Putra berteriak untuk lari. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu membuka mulutnya, dan dari dalam, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku. Putra dan Dimas terpaku di tempat. Sosok kurus di hadapan mereka masih berdiri diam. Senyumnya semakin lebar hingga membentuk lekukan yang tidak wajar. Dimas menggenggam lengan Putra. Tangannya dingin. "Put, kita harus pergi sekarang." Namun sebelum mereka bisa bergerak, sosok itu melangkah lebih dekat. Langkahnya aneh, terayun pelan seperti tidak menapak tanah. Baru sekarang mereka bisa melihat dengan lebih jelas. Pakaiannya lusuh, berwarna kecoklatan seperti telah lama terpapar cuaca. Wajahnya pucat, kulitnya kering dengan retakan-retakan seperti tanah yang pecah. "Jangan lewat sini," kata sosok itu. Suaranya lebih pelan, nyaris berbisik. "Pergilah sebelum mereka datang." Dimas menelan ketakutannya, mencoba tetap rasional. Sosok itu menoleh ke belakang, menatap kabut yang semakin menebal. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, ia menunjuk ke arah kiri. "Ikuti jalur ini. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti." Putra dan Dimas saling berpandangan. Meski takut, mereka tahu mereka harus membuat keputusan cepat. Sosok itu tidak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan berjalan ke dalam kabut. Tubuhnya perlahan menghilang seolah menyatu dengan udara dingin di sekitar mereka. Tanpa berpikir panjang, Putra menarik lengan Dimas dan mengikuti jalur yang ditunjukkan. Mereka berjalan cepat, hampir berlari. Di belakang mereka, kabut terasa semakin berat. Dimas merasa ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, mengikuti mereka. Langkah mereka semakin cepat, napas terengah, dada sesak oleh udara dingin. Dimas ingin menoleh, tapi suara sosok tadi terngiang di kepalanya. "Jangan menoleh ke belakang." Namun di tengah kepanikan, tiba-tiba langkah Putra terhenti. Dimas menoleh ke depan, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Di hadapan mereka, berdiri sosok yang sama. Senyum itu masih di sana. Wajah yang sama, pakaian lusuh yang sama. Dimas merasa kepalanya berputar. "Put, bukankah dia tadi pergi ke arah lain?" Putra tidak menjawab. Ia hanya berdiri membeku. Matanya terpaku pada sesuatu di kaki sosok itu. Tidak ada bayangan. Dari kejauhan, terdengar suara langkah lain. Suara itu datang dari dalam kabut, bergerak cepat, menuju ke arah mereka. Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri. Sesuatu di dalam kabut itu mengejar mereka. Putra dan Dimas berdiri membeku. Sosok misterius di hadapan mereka masih menyeringai, tetapi kini ada sesuatu yang berubah. Senyum itu terlihat lebih lebar, lebih menakutkan. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin mendekat. Bukan langkah manusia biasa. Suaranya aneh, seperti kaki-kaki telanjang yang menyeret di atas tanah basah. Dimas mencengkeram lengan Putra. "Put, kita harus lari," bisiknya, hampir tanpa suara. Putra tidak menjawab. Matanya masih terpaku pada sosok di depan mereka. Namun, sesuatu membuat tubuhnya merinding. Senyum sosok itu perlahan memudar. Matanya membelalak seolah ketakutan. Ia tidak lagi menatap mereka, melainkan ke belakang mereka. Seketika, kabut di sekitar mereka bergolak seperti asap tebal yang berputar. Dan kemudian, terdengar suara itu. "Kalian milik kami." Suara berat dan bergema, datang dari segala arah. Seakan gunung itu sendiri yang berbicara. Tanpa pikir panjang, Putra menarik Dimas dan berlari. Mereka menembus kabut,
berusaha menjauh dari suara-suara yang memburu mereka. Dimas menahan diri untuk tidak menoleh, tapi ia bisa merasakan sesuatu bergerak di sisi mereka. Bayangan hitam samar melintas di sela-sela pohon, mengikuti langkah mereka dengan kecepatan yang tidak wajar. Langkah kaki mereka memburu, napas terengah-engah. Namun jalur yang mereka lalui terasa semakin aneh. Tidak ada tanda-tanda mereka mendekati jalur utama. Tiba-tiba, Dimas tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan suara gedebuk keras. Putra berhenti dan berbalik, mencoba menarik sahabatnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, sesuatu menyentuh bahunya. Seperti tangan yang telah lama membeku. Putra menoleh dengan gerakan kaku. Di balik kabut, sesosok wajah pucat dengan mata kosong menatap langsung ke dalam matanya. Kulitnya membiru, bibirnya pecah-pecah seperti telah lama mati. Dan kemudian, makhluk itu tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia. Putra ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dimas, yang masih terjatuh di tanah, melihat kejadian itu dengan mata melebar ketakutan. Namun sebelum mereka bisa bergerak, suara itu kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih mengerikan. Kalian tidak boleh pergi. Kabut semakin pekat, dan kegelapan mulai menelan mereka. Putra menarik Dimas berdiri, lalu mereka kembali berlari tanpa tujuan yang jelas. Kabut yang semakin pekat membuat pandangan mereka terbatas. Di belakang, suara langkah kaki yang menyeret masih mengikuti, pelan, tetapi pasti. Dimas berusaha mengatur napasnya yang memburu. Put, kita harus cari tempat berlindung. Putra mengangguk. Matanya liar mencari tempat yang bisa mereka jadikan perlindungan. Hingga akhirnya, di tengah kabut yang mulai menipis, mereka melihat sebuah gubuk kayu tua berdiri di antara pepohonan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari ke arah gubuk itu. Dimas mendorong pintu kayu yang sudah lapuk, dan mereka bergegas masuk. Di dalam, suasana terasa lebih hangat meski penuh dengan aroma kayu basah dan tanah lembab. Tidak ada perabotan. Hanya ruangan kosong dengan lantai kayu berdebu. Dimas merapatkan pintu, lalu bersandar dengan napas tersengal. Kita aman untuk sekarang. Putra duduk di lantai, berusaha menenangkan diri. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Suara ketukan datang dari luar gubuk. Pelan, tetapi cukup jelas. Putra dan Dimas saling berpandangan. Jantungnya berdebar kencang. Namun, ketukan itu berubah menjadi suara gesekan di dinding luar, seperti sesuatu sedang menggores kayu dengan kuku panjang. Lalu, terdengar suara berbisik, "Kalian di dalam." Bisikan itu datang dari jendela yang tertutup rapat. Dimas menggigit bibirnya, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Namun tiba-tiba, suara itu berubah. Kali ini bukan bisikan, melainkan suara yang lebih familiar. "Tolong, tolong bukakan, aku tersesat." Suara seorang pendaki. Suaranya lemah, terdengar seperti seseorang yang kelelahan dan membutuhkan pertolongan. Dimas ragu. "Put, itu mungkin orang beneran." Putra menelan ludah. Pikirannya berkecamuk, tetapi nalurinya berkata lain. Sesuatu terasa tidak benar. Ia mendekat ke jendela dengan langkah hati-hati, lalu mengintip melalui celah kecil di antara kayu yang berlubang. Di luar, berdiri seseorang. Sosok pendaki dengan jaket lusuh dan wajah tertunduk. Putra hendak menarik napas lega, hingga ia menyadari sesuatu. Kakinya tidak menapak tanah. Dimas, yang tak sabar menunggu, berjalan ke arah pintu dan mengulurkan tangan ke gagang pintu kayu yang mulai bergetar. Namun sebelum ia bisa membukanya, Putra menahannya dengan wajah pucat. Dimas, itu bukan manusia. Seolah mendengar perkataan Putra, sosok di luar berhenti mengetuk. Dan dalam sekejap, suara ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Pintu bergetar hebat, seolah sesuatu di luar berusaha menerobos masuk. Dimas mundur, napasnya memburu. "Kita nggak bisa terus di sini." Putra mencoba berpikir cepat, tetapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Dari jendela yang retak,
sesosok wajah tiba-tiba muncul. Dan kemudian, dengan gerakan yang tidak wajar, kepala itu menekuk ke samping dengan suara patahan tulang yang mengerikan. "Kalian harus keluar." Ruangan mendadak menjadi lebih gelap. Suara di luar semakin liar. Putra dan Dimas hanya bisa saling menatap dalam ketakutan. Mereka tahu, malam ini akan menjadi malam yang panjang. Pintu gubuk terus bergetar. Gedoran semakin kuat. Suara di luar berubah. Bukan lagi permohonan, melainkan erangan panjang yang tidak wajar. "Keluarlah, kalian milik kami." Putra berusaha berpikir jernih. Mereka tidak bisa bertahan di dalam selamanya. Tapi keluar, itu bisa lebih berbahaya. Dimas, yang sedari tadi gemetar di sudut ruangan, tiba-tiba berhenti bergerak. Matanya menerawang kosong, mulutnya sedikit terbuka. "Dim?" Putra mencoba menggoyang bahu sahabatnya. Tanpa peringatan, Dimas menoleh dengan cepat. Wajahnya menegang dengan ekspresi yang asing. Suaranya terdengar berat. Bukan seperti suara Dimas. Putra merinding. "Dim, sadar. Kita harus keluar dari sini." Namun Dimas malah berdiri dengan gerakan kaku. Tubuhnya sedikit membungkuk. Senyumnya melebar perlahan, seperti seseorang yang sedang menikmati sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, ia mulai tertawa. Bukan tawa biasa. Tawa itu terdengar berlapis. Seakan ada suara lain yang ikut tertawa bersamanya. "Dimas, berhenti." Putra mengguncang tubuhnya dengan keras. Dimas tiba-tiba berhenti tertawa. Ia menoleh perlahan, dan kali ini matanya penuh kebencian. "Kau seharusnya tidak datang ke sini." Darah Putra berdesir. Itu bukan suara Dimas. Suara itu dalam, dingin, dan penuh ancaman. Tiba-tiba, tubuh Dimas tersentak, lalu terdorong mundur dengan kekuatan tak terlihat. Ia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya menggumam sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti. Sementara matanya terus bergerak cepat di balik kelopak yang terbuka setengah. Tubuhnya membungkuk dengan posisi aneh. Tulang punggungnya menonjol seakan hampir patah. Mulutnya terus bergumam. Semakin cepat, semakin kacau. Di luar, suara gedoran mendadak berhenti. Kabut di sekitar gubuk mulai merayap masuk melalui celah kayu. Dan kemudian, terdengar suara baru. Suara langkah kaki di dalam gubuk. Putra membeku. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang masuk. Pintu masih tertutup. Tapi suara itu ada di dalam ruangan. Langkah itu bergerak mendekat dari sudut gelap gubuk. Putra tidak berani menoleh. Namun, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu. Sepasang kaki pucat berdiri di sudut ruangan. Dan perlahan, sosok itu bergerak maju. Putra ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku. Di lantai, Dimas tiba-tiba terdiam. Lalu, dengan gerakan cepat, ia bangkit dan menatap Putra dengan tatapan kosong. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah Dimas bukan lagi wajahnya. Tiba-tiba, ia tersenyum. Senyum yang bukan milik manusia. Putra membeku dalam kegelapan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Hanya suara angin berdesir dan langkah-langkah halus yang terdengar di dalam gubuk. "Dimas?" Suaranya nyaris tak keluar. Tidak ada jawaban. Namun, sesuatu bergerak di sudut ruangan. Suara kuku panjang menggores lantai kayu. Lalu terdengar napas kasar, berat, mendekat dari kegelapan. Di hadapannya, sesuatu perlahan muncul dari bayangan. Dimas masih berdiri di sana, tetapi tubuhnya terlihat lebih tinggi, lebih kurus. Wajahnya gelap, matanya kosong seperti rongga tanpa cahaya. Tiba-tiba, ia bergerak dengan kecepatan tak wajar, langsung berada tepat di depan wajah Putra. Putra tersentak mundur. Ia teringat sesuatu. Ayahnya pernah mengajarkan bahwa makhluk seperti ini bisa diusir dengan keyakinan yang kuat. Dengan segenap keberanian yang tersisa, Putra menggertakkan giginya. "Dimas, jika kau masih ada di dalam sana, lawan mereka." Dimas, atau apapun yang merasuki tubuhnya, tertawa pelan. Dia sudah pergi.
Putra tidak percaya. Ia tahu Dimas masih ada, tertahan di dalam tubuhnya sendiri. Ia mengangkat tangan, lalu menepuk bahu Dimas dengan keras. "Dimas, sadar!" Tubuh Dimas tiba-tiba tersentak. Matanya berkedip cepat. Untuk sesaat, ia tampak seperti kembali normal. Namun itu hanya sesaat. Sesosok bayangan hitam melompat keluar dari punggung Dimas, menjulur seperti kabut pekat. Sosok itu memiliki wajah mengerikan, dengan mulut yang terlalu besar dan mata yang hanya berupa lubang kosong. Putra tidak punya pilihan lain. Ia mencengkeram kayu di tangannya dan dengan sekuat tenaga menusukkannya ke tanah di antara dirinya dan Dimas, seakan menciptakan pembatas. Sekelebat cahaya samar muncul. Bayangan hitam itu berteriak keras. Suaranya seperti 1000 bisikan yang bercampur menjadi jeritan mengerikan. Dimas terjatuh ke lantai. Tubuhnya berkedut seperti sedang bertarung dengan sesuatu di dalam dirinya. Putra meraih bahunya, mengguncangnya. "Jangan biarkan mereka menang." Perlahan, tubuh Dimas mulai rileks. Matanya terbuka, kali ini dengan tatapan yang tidak kosong. Nafasnya berat, tetapi normal. Putra membantu Dimas berdiri. Tubuh sahabatnya masih lemas. Wajahnya pucat seperti kehilangan banyak energi. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama di dalam gubuk. Dari luar, terdengar suara langkah berat yang menyeret tanah. Sesuatu sedang menunggu mereka di sana. Dimas menggenggam lengan Putra dengan erat. "Put, aku masih bisa merasakan mereka. Kita belum aman." Putra mengangguk, menelan kepanikannya. "Kita harus keluar, cari jalan turun secepatnya." Dengan hati-hati, ia mendorong pintu kayu yang sudah lapuk. Langkah pertama keluar dari gubuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hutan di sekitar terasa berbeda, lebih gelap, lebih sunyi. Tiba-tiba, Dimas mencengkeram lengan Putra lebih kuat. Di tengah kabut, hanya beberapa meter dari mereka, berdiri sesosok makhluk. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa. Tubuhnya kurus kering dengan kulit menghitam seperti arang terbakar. Matanya kosong, hanya 2 lubang gelap yang menatap tanpa ekspresi. Namun yang paling mengerikan adalah mulutnya, terbuka lebar hingga hampir membelah wajahnya menjadi 2, dengan deretan gigi tajam yang tampak seperti siap melahap apapun. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, mengawasi mereka. Dimas mundur selangkah, napasnya tersengal. "Put, kita harus lari." Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu tiba-tiba mengeluarkan suara. "Jangan pergi." Suara itu bukan suara manusia. Terdengar dalam, serak, bercampur dengan desisan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Dan dalam sekejap, makhluk itu berlari ke arah mereka. Gerakannya cepat, seperti meluncur di atas tanah tanpa benar-benar berlari. Dimas menjerit. Putra menarik sahabatnya dan berlari secepat mungkin ke arah hutan. Dari belakang, terdengar suara langkah kaki berat yang mengejar mereka, disertai napas kasar dan suara geraman yang terdengar semakin dekat. Mereka tidak berani menoleh. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah keluar dari sini hidup-hidup. Putra dan Dimas berlari secepat mungkin, menembus hutan yang semakin gelap. Di belakang, suara langkah makhluk itu semakin dekat. Napasnya terdengar seperti desisan ular bercampur dengusan berat yang tidak wajar. Dimas hampir tersandung akar pohon, tetapi Putra cepat menariknya. Mereka terus berlari, tanpa tahu ke arah mana. Kabut yang pekat membuat mereka kesulitan melihat jalan setapak. Hanya cahaya samar dari puncak gunung yang menjadi patokan. Namun, tiba-tiba suasana berubah. Langkah kaki makhluk itu menghilang. Tidak ada suara napas, tidak ada geraman. Hutan menjadi terlalu sunyi. Putra dan Dimas berhenti di tengah pepohonan yang rimbun. Tubuh mereka gemetar oleh kelelahan dan ketakutan. Dia menghilang. Dimas berbisik, masih terengah-engah. Putra tidak yakin. Ia menajamkan pendengarannya, tetapi yang terdengar hanyalah desiran angin. Kemudian, sesuatu berubah. Suara di hutan tidak lagi seperti sebelumnya. Ada suara langkah kaki, tetapi kali ini terdengar dari berbagai arah.
Seakan ada banyak makhluk yang mengelilingi mereka di dalam kabut. Dimas mencengkeram lengan Putra. Put, mereka tidak sendirian. Putra merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka terjebak. Jika mereka tetap di sini, mereka akan menjadi mangsa. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok yang tidak mereka duga. Pendaki tua yang mereka temui sebelumnya. Wajahnya masih tertutup kain lusuh, tetapi matanya kini terlihat lebih tajam, penuh peringatan. Kalian sudah terlalu jauh. Suaranya dalam dan serak. Ikuti aku jika ingin selamat. Putra dan Dimas saling pandang. Tidak ada pilihan lain. Tanpa berpikir panjang, mereka mengikuti langkah pendaki tua itu, berharap bisa keluar dari teror yang belum selesai ini. Putra dan Dimas mengikuti pendaki tua itu tanpa bertanya. Mereka hanya ingin keluar dari hutan ini hidup-hidup. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin aneh rasanya. Jalur yang mereka lewati tampak asing, pepohonan tampak lebih tinggi, kabut semakin tebal, dan udara menjadi semakin dingin. Putra mulai curiga. Ia menoleh ke arah pendaki tua itu. "Pak, kita ini mau kemana?" Pria itu tidak menjawab. Langkahnya tetap mantap, seolah tidak peduli dengan pertanyaan Putra. Dimas menggenggam lengan sahabatnya. "Put, ada yang gak beres." Suaranya gemetar. Putra merasakan firasat buruk. Ia menahan lengan pria tua itu. "Pak, hentikan." Pria tua itu akhirnya berhenti. Tapi saat ia menoleh, wajahnya sudah berubah. Matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Kulitnya terlihat lebih pucat, seperti mayat yang sudah lama membusuk. Dan saat ia tersenyum, deretan giginya bukan gigi manusia. Putra dan Dimas mundur. Tubuh mereka kaku oleh ketakutan. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini." Suara pria tua itu terdengar berlapis, seperti ada banyak suara yang berbicara bersamaan. Lalu, hutan di sekitar mereka berubah. Pepohonan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak. Tanah di bawah kaki mereka menjadi basah dan berlendir seperti daging busuk. Dan di sekeliling mereka, makhluk-makhluk itu muncul. Sosok-sosok tinggi dengan tubuh kurus dan mata kosong berdiri di antara kabut. Mulut mereka menganga lebar, mengeluarkan suara serak yang menyeramkan. Dimas menjerit. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu menarik Dimas ke belakang dengan kekuatan yang tidak terlihat. Putra berusaha meraih tangan sahabatnya, tetapi dalam hitungan detik, Dimas menghilang dalam kabut. Putra berlari ke arahnya, berteriak memanggil nama sahabatnya. "Dimas! Dimas!" Tidak ada jawaban, hanya kabut yang semakin tebal, dan suara bisikan yang menggema di sekelilingnya. "Sekarang kau sendirian." Keesokan paginya, tim penyelamat menemukan Putra tergeletak tak sadarkan diri di kaki Gunung Sinabung. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat seperti melihat sesuatu yang mengerikan. Saat ia akhirnya sadar di rumah sakit, ia hanya bisa menggumamkan satu hal berulang kali. Dimas masih di sana, mereka mengambilnya. Namun, pencarian selama berhari-hari tidak menemukan jejak Dimas. Ia menghilang tanpa bekas. Dan hingga hari ini, para pendaki yang naik ke Gunung Sinabung kadang melaporkan mendengar suara seseorang yang berbisik di dalam kabut. Sebuah suara lemah, seakan memanggil minta tolong. Gunung bukan sekadar tentang keindahan alam dan petualangan. Ada batas yang tak boleh dilanggar. Ada tempat yang seharusnya tidak dijamah. Pendakian ini menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian di alam liar. Ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang mungkin tidak ingin kehadiran kita di sana. Dan bagi mereka yang masih berani mendaki Gunung Sinabung, jika kabut mulai turun dan suara-suara aneh mulai terdengar, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin ada seseorang yang masih terjebak di sana, menunggu untuk ditemukan.